Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, jadi kita kan baru belajar tasmiyah nih ya, baru belajar penamaan ya. Jadi kita itu belajar apa? Ilmu fikih. Nah, di dalam pembukaan Yaqutun Nafis ini, kita itu tidak tiba-tiba memberikan nama ilmu fikih, enggak. Jadi ilmu alladzi nahnu bisodadihi. Kita itu sedang menghadapi suatu ilmu begitu. Ilmu apa? Ini yang harus hadir kan hadnya. Ala ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al muktasab min adillatiha tafsiliyah. Nah, ini harus hadir itu. Adalah ilmu mengenai hukum-hukum syar'iyah yang bangsa amaliyah, yang muktasab itu ilmu dari dalil-dalilnya apa? Dari dalil-dalilnya al-ahkam at-tafsiliyah yang tafsili. Itu yang harus hadir. Nah, ini baru nanti dinamai apa? Fikih. Itu min babi tasmiyah juga fikih itu. Karena fikih itu kan wadul awalnya apa? Faham, mutlaqul fahmi. Paham ya? Nah, ini ilmu bisadadina. Jadi kalau misalkan kita masuk fikih, ini yang harus hadir tuh. Al ilmu bil ahkam syar'iyyatil muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, ini harus hadir. Nah, ini kan kita sedang berbicara apa? Mabadi asyroh ya. Kemarin kita sudah selesai hadnya. Nah, itu yang keluar-keluarnya kan sudah selesai ya. Nah, waktunya menyebutkan itu harus keluar tuh apa yang masuk, apa yang tidak. Jadi faidatul quyud, faidah dari qayyid-qayyid yang disebutkan itu apa? Itu harus hadir. Kemudian wa maudu'uhu, dan maudu'nya ilmu mengenai ahkam syariah yang tadi itu. Maudu' itu apa? Objeknya af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Nah, perbuatan mukallaf ini dia bukan hanya objek ilmu fikih sebetulnya. Dia juga objek ilmu yang lain. Di antaranya apa? Psikologi. Psikologi itu apa yang menjadi objeknya? Af'alul mukallafin. Ya. Psikologi itu apa namanya? Kalau di kita ilmu sufi, tasawuf, apa yang menjadi apa? Al-mukallafin salah satunya itu. Cuman dia dilihat dari segi apa? Motif, dari segi ghorod. Makanya objek itu dia bisa menjadi objek yang sama bagi fan ilmu yang berbeda. Karena yang kita takrif di sini, ingat ya, yang kita takrif di sini maudhu'nya ilmu fikih, bukan takrif dari maudhu'. Terus takrif dari maudhu' apa? Maudhu'ul ilmi. Ya kan? Kita maudhu'nya fikih apa? Af'alul mukallafin. Oke, terus apa maksud maudhu' itu? Tuh. Ya, makanya nanti ini ada haisiahnya. Saya nggak bakal bahas di situ. Nantilah ada di kitab yang lain gitu ya. Cuman apa? Af'alul mukallafin, tapi ada haisiahnya. Min haisu yata'arradu ilaihi apa? Atau ilaiha apa? Khitabullah. Jadi perbuatan mukallaf dari segi masuk kepadanya khitab Allah begitu. Dari segi itu. Nah, itulah ilmu fikih. Nanti kita jelaskan apanya, syarahnya ya. Wa faidatuhu, dan faidahnya ilmu fikih itu atau ilmu yang kita dihadapannya itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, untuk mengerjakan. Jadi faedahnya itu mengerjakan. Makanya kalau kamu belajar fikih tidak mengerjakan, itu tidak berfaedah. Ya, itu tidak berfaedah. Harus ada amalnya itu. Enggak ada amalnya ya enggak berfaedah. Wa masailuhu, dan masalah-masalahnya ilmu ini hiya al-qadaya allati tuzkaru fihi. Qadiyah-qadiyah yang disebutkan di dalamnya. Nanti ada contohnya itu. Kan qadiyah-qadiyah semua kan? As-shalatu wajibatu dan sebagainya. Wasmuhu, namanya ilmu fikhi, jelas itu ilmu fikih. Istimdaduhu. Nah, sekarang baru udah kenal namanya kan? Ilmu yang kita dihadapannya itu ya, yaitu apa tadi? Ilmu mengenai hukum syar'i yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Istimdad itu pengambilannya. Jadi kita kan punya objek itu perbuatan mukallaf dari segi anu. Nah, untuk masuk itu apa yang masuknya ini? Ini dalil-dalilnya istimdad itu. Pengambilannya dari mana? Makanya disebutkan minal kitabi
wasunnati wal ijma'i wal qiyasi. Dari kitab, sunnah, ijma', qiyas. Sama enggak dengan di usul fikih ini? Sama enggak? Sama. Ya kan? Ada yang nggak disebutkan? Ada kan? Di sunnah di sini maksudnya apa? Iqrar ya. Iqrarun Nabi tidak disebut. Ya, masuk ke dalam apa? Ke dalam sunnah. Ijma', qiyas. Hukum syariah. Sebentar, sebelum masuk ke situ. Oh, ini masih ya, masih. Hukum syariah. Hukum syariah itu maksudnya hukum orang yang masuk di dalamnya, kita nih. Ya. Ini kan ada objeknya, kemudian ada ilmunya kan? Kemudian ada apa? Ada yang masuk ke dalam ilmu itu. Apa hukum masuknya? Karena itu kan perbuatan mukallaf, masuk ke dalam ilmu itu kan perbuatan mukallaf. Apa hukumnya? Al-wujubul aini, wajib ain. Tapi tidak mutlak. Pada apa? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahat. Dari apa-apa yang si syari itu membutuhkan kepadanya. Bukan si syari ya. Apa yang buat kalinya? Sihhatu, ini failnya. Sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahat. Jadi kan yang namanya ibadah ada sahih, muamalah ada sahih, munakahat ada sahih. Sahihnya munakahat, sahihnya muamalat, sahihnya ibadah, itu dia membutuhkan kepada sesuatu. Nah, sesuatu ini dia kan pengetahuan tentang yang menyampaikan kepada sahnya ini. Ya, belajarnya di sini wajib ain. Wajib itu di sini nih. Paham ya? Itu pun buat yang mau nikah. Dan sebagainya begitu nanti. Itu yang wajib ain, yang wajib ainnya di situ. Wal kifai dan wajib kifayah. Di mana wajib kifayahnya? Fi mazada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa. Dari yang error. Walah. Ya, fi mazada ala dzalika, dari yang melewati atas yang disebutkan tadi, sampai derajat dia itu apa? Memberi fatwa, sampai derajat mufti, sampai derajat mujtahid. Baik. Ini ada beberapa catatan nih. Maudhu'nya af'alul mukallafin. Nah, min haitsu ta'awuru tilkal ahkam. Jadi maudhu'nya itu kan af'al mukallafin. Nah, ini hasiahnya nih saya maksud nih. Min haitsu. Dari segi apa? Ta'awuru tilkal ahkam, ayu uruduha, masuknya hukum-hukum itu alaiha, atas perbuatan mukallaf. Ini atas perbuatan mukallaf. Kemudian masailnya, masalah-masalahnya, al-qadaya allati tudkaru fihi, qadiyah. Ini ada catatan di sini. Apa itu? Kan niyati wajibatun, seperti niat itu wajib. Wal wudu'i syartun li sihhati sholati, dan wudu itu syarat bagi sahnya sholat. Itu kan masalahnya kan. Nah, kemudian namanya ilmu fikih, istimdadnya dari al-kitab. Catatan, al-kitab itu maksudnya Al-Qur'anul Majid. Kemudian sunnah itu maksudnya apa? Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwaluhu wa ma aqarra ghairuhu alaihi. Ya. Ada apa? Perbuatan Nabi, perkataan beliau, kemudian yang beliau aqarra, yang menetapkan ghairuhu selain Nabi alaihi, atas Nabi. Kemudian apa lagi? Ijma'. Ya, ijma'. Itu kan dalil-dalilnya ya. Apa ijma' itu? Ittifaqu mujtahidil ummati qaulan au fi'lan au taqriran ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asrin ala ayyi amrin. Adalah ittifaqnya mujtahid umat, baik berupa, jadi ittifaq itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa penetapan. Ittifaqnya ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, inilah ijma' yang dihitung sebagai apa? Istimdadnya ilmu fikih. Kalau ijma' waktu zaman Nabi mah ya enggak tuh, ya kalah sama Nabi begitu. Kalian ijma' kalah sama saya, udah. Fi asrin ala ayyi amrin, pada satu waktu
Ya, satu kurun fi asrin itu, satu century ala ayyi amrin, atas perkara apapun. Perkara apapun. Jadi tidak mesti harus perkara syara. Nah, itu disebutnya apa? Ijma. Kemudian kias. Kias itu apa? Wa lughatan, kias itu secara lugha wa lughatan takdiru syai'i ala misalih. Ya. Mencetak, mengkira-kirakan satu perkara atas misalnya. Ada perkara lain kita lihat ini adalah misil bagi ini. Cuman masalah misilnya nanti jangan dipakai misil mutakalimin yang semua sifatun nafsinya, bukan. Yang ada ilatnya begitu di sini mah. Ya, beda tuh udah. Karena kias istilah mutakalimin dengan kias istilah fuqaha beda, ya, beda. Wastilahan, kalau secara istilah apa? Hamlu amrin maklumin, memikulkan perkara yang maklum alam mislihi atas misilnya, dan tetap misilnya itu karena ilatnya begitu. Li musawatihi lahu. Nah ini karena kenapa kok diihtimalkan kepada misilnya? Karena musawahnya misilnya itu lahu bagi asalnya atau amrun maklum di dalam ilat hukumnya. Seperti apa? Mislu hamli tahrimi harqi malil yatim, seperti menghamalkan, memikulkan pengharaman membakar harta anak yatim, ala tahrimi atas mengharamkan apa? Aklihi, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim bagaimana hukumnya? Haram. Oke, saya tidak akan memakan, saya bakar saja. Bagaimana? Gak ada lihat Quran membakar, gak ada. Ya, nah terus bagaimana? Ya ditakdir dia, dimasukkan begitu. Dengan jami apa? Bijami al-itlafu. Bijami'il itlafi. Bijami'in al-itlafu. Bijami'il itlafi. Dengan jami dia itu apa? Itlaf, merusak. Fi kilaihima, pada keduanya. Jadi di dalam memakan ada merusak harta anak yatim, di dalam membakar pun ada merusak. Nah, malidkeun ka Cimanuk, seru apa ya? Nah, ada apa di situ? Merusak. Nah, kan di dalam hukumnya tadi apa? Ada wajib, ain, ada wajib, kifayah, kemudian ada nadab, ada sunnah. Kapan itu? Fi mazada ala dalik, ya, lebih atas derajat fatwa. Jadi yang fardu kifayah itu bukan sampai mujtahid, bukan, tapi sampai dia itu bisa mengerti dan melihat tolab syara bagi keadaan masa itu derajat fatwa tuh. Apakah mufti itu harus mujtahid? Tidak. Nah, menjadi mujtahid hukumnya nadbun, sunnah, lebih dari derajat fatwa. Lebih dari derajat fatwa nih. Hukumnya sunnah. Ada nggak hukum makruh sama haram? Haram apabila ria, nggak ada. Nggak ada itu. Aku mau cina ria, pengen jadi qadi qudot. Kita ini mau mempersiapkan diri, siapa tahu nanti Imam Mahdi turun. Karena kalau Imam Mahdi turun kan yang akan berlaku syariat Islam. Sugane orang jadi Mahkamah Agung. Ya, jadi hakim agung lah. Kita persiapkan dari sekarang supaya diri kita jadi hakim agung. Ya, itu gimana hukumnya? Fardu kifayah. Ya. Oh itu kan gorot, nggak ngobrolin gorot kita mah. Sampai derajat fatwa itu fardu kifayah. Wa nisbatuhu ila sa'iril ulum, nisbahnya ilmu fikih ini kepada ilmu yang lain, al-mughayaratu laha. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Khusus dia. Ini ilmu dari Nabi, ini kekhususan fikih itu. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Wa fadluhu, dan keutamaan fikih itu apa? Fawaqanuhu ala sa'iril ulum. Kecap nomor 1. Di atas semua ilmu. Kalau di dalam beberapa kitab itu ada catatan kakinya, kecuali dari ilmu kalam ada catatan kakinya itu. Wa wadi'uhu, wadinya siapa? Humul a'immatul mujtahidun, para imam mujtahid. Nah, di dalam beberapa kitab yang lain disebutnya imam Hanafi. Ya, bukan semua. Karena kan kalau pioneer itu satu saja. Selesai.
Nah, sekarang kita masuk kepada babut toharoh. Ya, sekarang kita masuk ke bab toharoh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mabadiul Ashroh dari ilmu fikih. Nggak ada. Bisa lanjut, bisa terus. At-toharotu toharoh. Kita bahas apa? Toharoh. At-toharotu ari toharoh teh secara lugha. Berarti kalau secara lugha secara apa? Wadul awal. Dia adalah an-nazofatu, nazofah, wal khulusu dan khulus. Maknanya itu bersih, murni. Ya, nazofah itu bersih, khulus itu murni. Murni dari apa? Minal adnasi, dari kotoran-kotoran. Nah, ini pokoknya semua yang dianggap bisa kena kotoran. Jadi sesuatu yang mana sesuatu ini dia punya potensi untuk kena kotoran, dan keadaan sesuatu ini kosong dari potensi kotoran itu, maka dia disebut apa? Toharoh. Jadi toharoh itu keadaan kan, nazofah itu. Ya, cari emas yang nazofah, emas murni, berarti tidak ada kokotor-kokotor bagi emas itu. Ada nggak kemungkinan kokotor terhadap emas itu? Ada, dari besi misalkan, tembaga, tanah kan gitu ya. Nah, keadaan bersih itu berarti disebut emas yang murni, emas yang toharoh, yang khulus. Makanya ada hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu berarti hati yang bagaimana? Yang toharoh. Berarti yang bagaimana? Yang bersih dari semua kotoran. Nah, ikhlas itu baru derajat pertama dari kemuliaan. Kesananya tambah yang lain, sabar. Kan nggak harus bagus kan? Nggak harus bagus. Nggak harus bagus. Makanya disebutnya itu kan kalau di dalam ilmu tasawuf apa dulu tuh? Takholli dulu. Takholli itu kamu tuh nggak perlu tuh kudu berehan lah kan ulah pedit gitu. Tuh kudu berehan kan ulah pedit. Tangke men pedit geus eueuh karek isiku berehan. Jadi kalau emas mah murnikan dulu, setelah dimurnikan baru dihias. Ya. Jangan dihias tapi tidak murni, apa campur nanti begitu. Politisi. Aduh. Nah, maka disebutkan di sini secara mutlak ya, hissiyatan kanat, baik nazofahnya itu dia secara hissi, kal anjasi seperti najis-najis, atau adnas ya, minal adnas hissiyatan kanat, baik bukti apa? Adnas ini dia hissi, kal anjas marah. Anjas. Najis. Ada kayak makanya dibalik ya masih ada salah ngaran anjas. Nya, tukang itu Bang. Tukang yoga sih itu kumaha sih? Anjas. Au ma'nawiyatan, atau dia itu apa nawi, si apanya itu? Si adnasnya itu ya, kalau uyubi seperti aib. Nah, itu mah tok anjasnya ka urang we. Lagi kalau mereka diri orang, aduh, sok kadang-kadang antara kapalire nya, hari ngobrolkan kalam wae, antara kapalire ya, kalau ngayub seperti aib apa diri itu, antara kapalire. Wasyar'an, dan secara syariat, berarti ini apa nih? Kalau tadi di dalam usul fikih namanya toharo, uruf syar'i. Nah, di dalam uluf syara langsung tuh kepada apa? Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun, perbuatan atau berbuat kepada apapun yang mana ibahah membutuhkan atasnya. Jadi begini cara memahaminya nih. Ya. Fi'lu itu kan berbuat. Ya, bisa dimaknai perbuatan, bisa. Ini berbuat. Ini idhofah kepada maf'ul. Berbuat kepada apa itu dia sesuatu yang mana ibahatun boleh di dalam mengerjakan sesuatu itu dia membutuhkan kepada ma ini. Jadi ma ini
dia dibutuhkan untuk ibahah. Paham ya? Nah kalau di dalam contoh seperti apa? Misalkan bolehnya sholat. Bolehnya sholat. Kan as-sholah. Bolehnya sholat itu kan membutuhkan kepada apa? Suatu perbuatan ini disebut apa? Wudu diantaranya. Nah wudu ini disebut apa? Toharo. Karena toharo itu nanti dia bukan hanya terhadap wudu, bukan. Wudu itu salah satu saja dari pembahasan toharo. Ya kan, makanya kita membahas air kan. Untuk wudu kan butuh air. Ya, buat air butuh apa? Butuh duit? Enggak. Enggak dibahas duit mah jauh deh. Apa apa kita membahas duit halal pada toharoh? Enggak. Padahal membutuhkan. Karena enggak, itu sudah jauh, nanti di sana di muamalah itu mah. Ya, kepada yang membutuhkan sahnya, bolehnya muamalah itu membutuhkan kepada anu. Nah, baru ini si anu ini dibahas begitu. Ya. Paham ya? Nah, coba ditambah di sini walau min ba'dil wujuh, meskipun fi'lunnya itu min ba'dil wujuh, perbuatannya itu dari sebagian wujuh saja, ibahanya walau meskipun ibahanya itu min ba'dil wujuh, dia hanya dari sebagian wajahnya saja. Au thawabun mujarradun, atau yang membutuhkan kepadanya itu apa? Thawab mujarrad, murni pahala saja. Coba, ini berarti ada 3 nih. Ini kan fi'lunya jelas ya? Sudah jelas. Ini nanti untuk mencakup macam-macam dari toharoh, tayamum, istinja dan sebagainya. Makanya tidak selesai di sini. Mata tawakufu alaihi ibahatun. Nah, sampai sini supaya kita paham ya. Kita masuk dulu ke catatan nomor 3 nih. Apa katanya? Begini. Fi'lu ma tatawaqafu alaihi ibahatun. Nah, kita bahas perbuatannya ini. Seperti apa perbuatan yang mana ibahah itu membutuhkan kepadanya? Kal ghuslatil ula, seperti basuhan pertama, fi toharotil khobasi, di dalam bentar. Kalau ghuslatil ula seperti wasuhan pertama, fi toharotil hadas wal khubus, di dalam mensucikan hadas dan khubus. Hadas itu ya hadas, sudah paham ya? Kalau khubus itu najis. Coba, apakah bolehnya sholat membutuhkan kepada basuhan pertama dari wudu? Iya kan? Bolehnya sholat, ya tawakuf itu dia mesti begitu. Mesti membutuhkan kepada basuhan pertama wudu. Apakah basuhan kedua itu membutuhkan? Tidak kan? Tidak. Basuhan pertama iya membutuhkan. Basuhan kedua tidak membutuhkan. Nah, atas takrif yang pertama ini, maka ghuslatul ula masuk, ghuslatus tsaniyah tidak masuk. Jadi kan kita sedang membahas toharoh kan? Hadnya toharoh secara syarak adalah fi'lum ma tatawaqafu alaihi ibahatun, kan begitu? Perbuatan yang mana ibahah membutuhkan kepadanya. Nih, dari yang pertama ini fi'lum ma tatawaqafu alaihi ibahatun, contohnya kan tadi seperti basuhan pertama di dalam wudu atau basuhan pertama di dalam menghilangkan najis, kan itu basuhan pertama itu yang dibutuhkan untuk bolehnya sholat. Apakah basuhan kedua dibutuhkan? Tidak, berarti keluarlah basuhan kedua dari takrif ini. Makanya dibutuhkan kepada takrif yang lain. Paham? Apakah tayamum itu masuk fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun? Enggak, karena enggak. Ya. Apakah ibahah? Enggak. Ini maksudnya walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian wajah. Nah, makanya ada catatan keempat di sini, kat tayamumi, seperti tayamum. Tayamum masuknya di sini nih. Yang kalau kemarin kata Imam Nawawi, awal suratiha. Awal surat itu untuk basuhan kedua ya. Ya, ibahah. Ibahah itu kan beda tuh. Imam Nawawi punya ta'rif di dalam apa, di dalam kitab apa kemarin itu. Bukan Masya Allah, Minhajul Talibin, bukan, kan ada catatan kemarin tuh. Ala kulli hal. Berarti di sini tayamum masuk.
Di sini tayamum nggak masuk. Di sini tuh nggak masuk. Karena tayamum ini hanya min ba'dil wujuh. Dia kan tidak ibahah mutlakon kan begitu. Boleh selama tidak ada air kan begitu. Tidak mutlak. Min ba'dil wujuh. Terus basuhan kedua masuk toharoh nggak? Dengan bagian pertama dari ta'rif. Basuhan kedua tidak. Dengan bagian kedua dari ta'rif masuk nggak? Enggak. Makanya di sini au sawabun mujarrodun. Fi'lu matatawaqqa alaihi sawabun mujarrodun. Atau hanya apa? Hanya pahala saja. Jadi kita basuhan kedua tuh mau cari apa? Mau cari pahala. Basuhan ketiga cari pahala. Basuhan keempat nyari dosa. Kalau di masjid mah ya. Iya itu soalnya maling air. Cari dosa yang keempat mah. Nah, dawam wudu masuk nih. Dawam wudu masuk yang ini. Sama mujarrad. Ya, nanti ada caranya masing-masing kan? Caranya basuhan pertama kan begitu, caranya basuhan kedua, caranya basuhan ketiga, caranya tajrid wudu ada. Begitu. Nanti kan ada begini, bagaimana kalau kita itu bermaksud kepada basuhan kedua, tetapi basuhan pertama ternyata belum selesai. Kan kedua untuk sawabun mujarrodun, tapi yang pertama itu kan untuk menghilangkan hadas. Apakah hilang hadas dengan basuhan kedua? Mas'alatun. Nah, mas'alatun itu. Ya makanya ada nanti penjelasannya ya. Sudah baiklah luka dua bisi ayat untuk kenapa begitu? Udah ada son nggak kena itu berarti gimana dengan basuhan yang kedua? Nanti ada permasalahannya itu. Bisi telantis. Kamu itu bisi telantis atau mau cari pahala? Mun bisi telantis berarti basuhan pertama. Bisi ya terlewat, takut ada yang terlewat begitu. Ya. Ayo. Nanti enak-enak itu kita ngaji sebetulnya mudil muhtaj. Enak sekali buat mutakalimin itu. Cuman kelamaan. Ini coba udah masuk apa sekarang udah toharo cepat begitu ya. Udah nanti insyaallah nanti kita tongkat duhung beli bukunya. Tahu sih duhung beli buku mah. Ya jangan. Nah, sekarang kita membahas. Jelas ya berarti apa toharo itu ya? Secara lughah ya jelas, secara syara ya jelas. Sekarang wasailu toharoti wa maqasiduha. Wasail wasilah ya. Jadi toharo itu dia ada wasail yang apa yang menjadi perantara. Dia yang mencari yang menjadi perantara. Ingat yang namanya toharo itu fi'lun. Ya. Fi'lun bukan keadaannya begitu. Iya kan? Fi'lu kan? Tuh, fi'lu dari jenis fi'il toharo itu awas. Jadi ada wasilah tuh perantara bagi perbuatan itu dan ada makosid. Maksud makosid di sini apa? Macam-macamnya. Jadi perbuatannya itu sendiri. Makanya kalau misalkan wasail nanti diantaranya air kan, tanah. Kalau makosid diantaranya wudu, tayamum dan sebagainya tuh. Disebutkan di sini. Halo. Si masa eueureun aing mah euy ngaji kita. Aing ngari dipokarep sebenarnya mah da. Ayo ya di mah serius dulu ya. Di awal kami itu fokus ya, masyaallah. Alhamdulillah ya kemajuan lah. Oh ya. Oh, tahu enggak? Jangan. Lit toharoti, bagi toharo itu maksudnya bagi perbuatan yang tadi ya arba'u wasaila ada 4 wasail wa arba'atu maqasida dan ada 4 maqasid ya wasail itu yang menjadi perantaranya itu fal wasailu maka wasail hiya yaitu satu apa alma air yang kedua at-turab tanah yang ketiga ad-dabil yang apa katanya kita itu yang menyamak ya, yang menyamak itu kan untuk mensucikan apa ibah. Nah untuk mensucikan memakai kulit itu agar boleh dipakai sholat begitu ya itu butuhnya kepada apa wasilahnya itu. Nah perbuatannya
itu dabghun, perbuatannya menyamak. Tapi kan menyamak itu butuh alat penyamaknya. Nah, di sini yang dimaksud alat penyamaknya dabir yang menyamaknya. Jadi bukan orangnya, tapi benda-bendanya begitu. Kalau sekarang mah obat-obatnya, nanti dibahas itu. Kemudian apa? Hajarul istinja, batu istinja. Nah, kita bahas satu-satu dulu wasilahnya. Oh sebentar. Ya alma. Ada apa? Ada catatan dulu di sini ya. Apa saja itu? Air. Oh, takrif. Air apa ditakrif? Jauharun latifun syafafun yatalawanu bilauni inaihi yakhluqullahu raya inda tanawulihi. Ya, jauhar yang latif, yang syafaf, yang berubah warna dengan warna wadahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segar apabila itu diminum. Allah menciptakan segar nama. Ya, yang bukan menghasilkan segar. Aduh, ada yang segar tanpa air. Tahu nggak? Arnold, suasana segar. Garing. Arnold Schwarzenegger. Itu kan lamun SMA macana Arnold suasana segar. Arnold suasana segar. Itu segar tanpa air. Halo, kemudian wa innama, nah sekarang kita bahas air ya. Kita bahas apa? Air. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah yutahhirul ma'u, air itu dia mensucikan idza kana mutlaqan, apabila keadaan air itu apa? Mutlak. Nah, ini ada dalilnya dulu ya. Kenapa air? Kita kemarin sampai sini kan udah saja ya. Iya, 2 kali. Satset langsung ke sini ini mah. Wa innama u'tubirul ma'u. Nih dalil. Sesungguhnya dihitung air itu maksudnya bagi toharoh. Liqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah Ta'ala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan sesungguhnya kami telah menurunkan dari langit itu ma yang tahur. Satu itu, makanya ma itu kan disebut tahur, makanya toharo itu mu'tabar, air itu mu'tabar bagi toharo. Nah, wa qawlihi, dan perkataan Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Wah, tuh. Ini belum disebutkan. Kenapa nggak disebutin ya? Kalau di lambung tubuh tadi gimana disebutin? Ini yang bikin nggak lama. Walimah ini sebutnya dalil kan? Bagaimana dalil itu kepada madlulnya? Nah, itu syai'un akhar. Cuman ini dalil. Walima rawahu Abu Hurairah, dan karena apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qoma a'rabiyun, berdiri siapa Arabi, fabala fil masjidi, maka dia itu kencing di dalam masjid, fatana waluhun nas, maka manusia ribut. Iya. Kebukan. Kamu belum tahu kisahnya Abu Nuaiman nanti pas ihya eta mah leuwih sadis deui. Abu Nuaiman mah ada orang ya buta. Orang buta lagi wirid, pas wirid itu cengkak. Kamana cenah? Mau pipis cenah. Ayo diantar ku Nuaiman. Sina Usman lagi sholat di dieu cenah. Iki hal. Eta Nuaiman. Ya mama siapa lagi Arabi atunya. Wah banyak nanti di iya ya, dicicil aja, nggak usah dikasih tahu sekarang. Nanti di iya loh, itu kisahnya, masya Allah, Nuaiman malaya. Itu mah sepil saja ya. Guys beres. Kita ada 2 riwayatnya, ada riwayat yang ada Usmannya, ada riwayat yang nggak ada Usmannya. Pas pipis teh gorong, namun selamat gandeng, sama rukna di WC. Geus puguh di pojok masjid eta. Saha cenah ieu nulita? Nuaiman ku aing ketrok cenah. Rek nya hukum mah halolong. Aduh, masya Allah. Fatana walahun nas, maka manusia berbondong-bondong kepadanya ya. Wah, ribu, tewak, begitu.
Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u, tinggalkanlah dia, wa hariqu ala baulihi sajlan atau sijlan min ma'in au dhanuban min ma'in, dan tumpahkanlah atas baulnya itu satu timba dari air atau dhanub, yaitu sijlan itu dhanub, min ma'in dari air. Nah, fa innama bu'ithum muyassirina walam tub'atsu mu'sirin. Kalian itu diutus untuk memudahkan, tidak diutus untuk menyusahkan. Salamun ayeuna mah kitu teh anggeus we cenah tong di sebor. Kan mudah ya. Nya mudahna teh sakieu gitu. Mudahna teh. Nah, ini dalilnya wal amru lil wujub, sedangkan perintah itu untuk wajib. Wal ma'u yansorifu indal itlaq ilal ma'il mutlaqi, dan air itu dia menujunya kepada air mutlak saat dia itu diitlakan. Ya, kan Rasulullah mengitlak di sini nih. Mana? Sijlan min ma'in, kan diitlakan kan? Audzanuban min ma'in. Apa pakai air teh? Bukan itu. Pasti kepada air mutlak. Li tabaduri, kenapa kepada air mutlak? Li tabadurihi ilal adhan, karena tabadurnya air mutlak kepada dhihin. Falau rafa'a ma'iun ghairuhu, maka apabila bisa mengangkat cairan selain air mutlak itu, ma wajaba ghuslul bauli bihi, maka tidak akan jadi wajib, jadi tidak akan diperintahkan oleh Rasulullah begitu. Kan ada perintahnya, perintah lil wujub. Apa yang diperintahkan? Untuk menyeborkan satu dzanub dari ma'. Maknya kan diitlak, berarti ma'ul mutlak. Kalau dia ada ma'nya yang bisa menghilangkan selain air mutlak, maka tidak akan jadi wajib apa? Ghuslul baul bihi, membasuh air kencing itu dengan air mutlak. Wala tayammum inda faqih, dan tidak akan jadi wajib tayammum apabila tidak ada air. Paham ya? Wahwa ay al ma'ul mutlak, dan sedangkan air mutlak itu sendiri mayusamma ma'an bila qayyidin lazimin indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Air mutlak itu sendiri apa? Mayusamma ma'an, yaitu apapun itu yang dinamai air tanpa qayyid yang lazim. Bagi siapa? Indal alim bihalihi, bagi yang mengetahui terhadap keadaan air itu, min ahlil urfi wal lisani, yaitu ahlul urf dan lisan. Nah, sekarang kita membahas dulu air mutlak. Masih ada waktu kita ini, masih sedikit lagi ya. Fa kharaja bi hadza ta'rif, nih ta'rif apa? Ta'rif air mutlak. Air mutlak nih. Air mutlak ma yusamma ma'an bila qayyidin lazimin indal alim bihalihim min ahlil urfi wal lisan. Fa kharaja bi hadza ta'rif al umurut taliyah, maka keluarlah dengan ta'rif ini beberapa perkara yang akan disebutkan. Keluar apa? Al ma'ul musta'mal. Kenapa ma'ul musta'mal itu keluar? Li annal alim bihalihi, karena orang yang mengetahui dengan keadaan air musta'mal. Ini air musta'mal, orang tahu itu musta'mal. La yusammihi ma'an mutlaqon, tidak menamai itu sebagai air mutlak. Yang tahu keadaannya tidak menamai itu air mutlak. Wal muradu bil musta'mal, dan yang dimaksud dengan musta'mal itu sendiri al musta'malu fi ma la budda minhu, dipakai di dalam perkara yang harus dia itu melakukannya. Ya, yaitu di dalam tadi menghilangkan hadas yang wajib tuh ghuslul awal, atau di dalam menghilangkan najis yang ghuslul awal. Selain pada anjing, kalau pada anjing kan tujuannya itu dia jadi musta'mal. Min taharatil hadas, misalkan di dalam mensucikan hadas, kal ghuslatil ula, seperti basuhan pertama, dunal ghuslati tsaniyati wa tsalitsah, bukan pada basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Jadi basuhan kedua, basuhan ketiga airnya tidak disebut musta'mal. Wa kadza at-taharatu 'anil khubusi, demikian pula bersuci dari najis. Wa yasmulu qauluna ma la budda minhu. Nah, di sini kan ada ma la budda minhu. Nah, fi ma la budda minhu, kan begitu? Dalam mustamal itu masuk ke dalamnya apa? Ma tawaddu'a bihi sobiyu, yang dipakai wudu oleh anak kecil, itu dimasuk mustamal. Masuk mustamal. Loh, kenapa? Karena anak kecil kalau mau sholatnya mau usah harus wudu. Paham ya? Anak kecil, apakah sholatnya wajib? Enggak, tapi kalau dia mau sholat harus wudu.
Jadi wudunya wajib. Labudda minhu. Tapi gak kena wajib kan, tapi labudda minhu. Ya, nah itu. Labudda minhu, harus. Terus kalau si anak kecil mau sholat tapi tidak wudu, apakah dosa? Ya enggak. Tapi kan gak ada sholat. Tapi kalau dia mau sholat, maka wudunya itu labudda minhu. Makanya pasti bukan wajib, labudda minhu. Harus begitu. Harus. Mata wadu abihis sebiyu. Kemudian apalagi yang masuk? Wa magtasalat bihi dhimmiyatu lituhilla lihalilihal muslimi. Dan yang dipakai mandi oleh dhimmiyah. Misalkan ada apa? Ada muslim kawin dengan kafir dhimmi. Nah, sah kafir dhimmi aina. Terada mencela. Ya. Litahilla lihaliliha al muslim, supaya halal bagi halilnya yang muslim. Misalkan ada kafir dhimmi, ditikah atau dikawin kan boleh, nikah sama kafir dhimmi yang ahlul kitab itu boleh. Ya sekarang masih, apakah itu masih ahlul kitab? Nah, pokoknya masih dia mengenang, ya ada hukumnya itu. Nah itu boleh si dhimmi itu. Nah si dhimmi ini dia mandinya itu karena apa? Supaya halal bagi halilnya. Kan kalau dia nggak mandi dulu, buat halilnya nggak halal. Paham ya? Nah untuk halal bagi halilnya dia harus mandi dulu. Berarti kan labudda minhu, untuk jima dia harus mandi. Maka mandi ini meskipun dipakai oleh siapa? Oleh dhimmiyah. Dhimmiyah, karena perempuan yang muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki yang kafir, maka akhirnya jadi mustakmal. Nah, ada permasalahan dulu di sini sedikit. Wa umdatul madhabi fi adami sihhati thaharati bil ma'il mustakmal. Dan yang menjadi pegangan kuat ya, umdah di dalam madhab, di dalam tidak sahnya toharoh dengan air mustakmal. Toharoh dengan air mustakmal bisa tidak? Tidak, karena kan wasilahnya ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu yang namanya anu dan anu, sedangkan ma'ul mustakmal bukan ma'ul mutlak. Berarti toharoh dengan ma'ul mustakmal tidak sah. Apa umdahnya itu yang menjadi pegangannya itu? Annas sahabata radhiyallahu taala anhu, sahabat radhiyallahu taala anhum lam yajma'ul mustakmala fi asfarihim. Mereka tidak mengumpulkan yang mustakmal di dalam safar mereka. Liyatatoharu bihi, untuk mereka itu bertaharoh dengannya. Ma'akillatil ma, dalam keadaan apa? Air sedikit nggak dikumpulin tuh yang mustakmal. Bal, akan tetapi mereka itu adalu anhu ila tayammum, berpindah dari apa? Dari mengumpulkan air mustakmal kepada tayammum. Berarti air mustakmal tidak bisa mensucikan. Itu yang menjadi umdah. Mazhab yang lain ada yang membolehkan itu. Ya. Nah makanya di sini wal madhabul qadimu, dan madhab qadim. Ari urang Sunda mah teu diharamkeun geus geuleuh di awalna kan. Lah mandi wae mandinya, lain mandi wajib urang teh. Mandi biasa ge mung make deui. Tong balora urut batur urut sareng mung. Beda sama orang Jepang. Orang Jepang mah satu keluarga masih dikumpulin airnya. Iya, ada di Jepang masih sedikit air. Jadi orang Jepang itu malam ngumpulin air di apa? Di bathtub. Yang mandi pertama bapaknya dulu, habis itu ibunya, habis itu anak-anaknya. Airnya yang itu. Ya, air yang itu. Loh, itu kalaupun pakai syariat itu udah 2 kula gak apa-apa. Orang Sunda mah geuleuh gitu. Padahal secara hukum juga gak apa-apa kalaupun mandi wajib. Apalagi kalau cuma mandi biasa begitu. Ya, di Jepang mah dikumpulin itu. Bener, itu ada udah jadi budayanya. Coba lihat di YouTube gitu. Ya, itu. Yang mandi bapaknya dulu, habis bapaknya ibunya, habis baru anak-anaknya. Itu dikumpulin malam, dikumpulin airnya itu. Pagi dibuang. Pagi enggak mandi. Mandinya kalau ya, kalau di Amerika masih mending sama. Di Amerika juga dulu mandi pagi itu jarang mandi, mandinya malam. Cuman airnya enggak dikumpulin, pakai shower aja. Wah, itu mah rek shower di Amerika mah loba China. Saya tuh mikir ya, kan ada tuh bahasa God bless Amerika kan. Itu kan setiap hari God bless Amerika. Jika muslim di Amerika ada cocok. Iya, maksudnya tuh bener kaya gitu di sana mah. Bener kaya ya. Mau perebut imah di ditu mah lalega. Imah teh atuh da di urang makan laut, di ditu mah daratan. Urang makan Indonesia Raya itu bagar plus Amerika so. Mamawa Tuhan itu mah tuh dina ieu ge, dina laguna ge atuh. Nah, iya. Di urang aya tuh bawa Tuhan di Indonesia Raya.
Enggak adanya. Mata tes acan di Indonesia Raya adaan heula. Allahu akbar. Karek Indonesia Raya. Nya, teu dibawa Tuhan eta PR Supratman eta. Amerika dibawa. God bless Amerika, God bless Amerika. Saya tuh baru tahu ada orang Inggris tuh kalau mau ketemu kemudian ngobrol mau kemana rusuh gitu ya. Terus bilang ada anu. Dia bilang Godspeed. Ya. Godspeed. Saya tadi nggak ngerti apa Godspeed itu. Godspeed itu ternyata semoga Tuhan melancarkan urusan kamu. Godspeed ada tuh. Ya kan Godspeed nggak ngerti ya. Apa Godspeed itu? Ya Godspeed itu semoga Tuhan melancarkan. Begitu. Nah, guys, pada qadim heula ya. Dikit lagi. Wal madhabul qadimu, sedangkan madhab qadim annal ma'al mustakmala tuhurun. Air mustakmal itu tuhur, dia mensucikan. Kan kalau suci sendiri tohir, ini mah tohur. Kan ma'an tohuro, kan begitu. Air mustakmal pun tohur. Kenapa? Liwasfil ayatil karimati lil ma'i, karena penyipatan ayat yang suci itu maksudnya Al-Qur'an lil ma'i terhadap air fi qouli ta'ala di dalam firman-Nya Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang tahur. Kan air itu disifatan tahur. Wat tahuru yaqtadi tikraru taharati bihi, dan tahur itu memberi konsekuensi berulang-ulangnya taharoh dengan air yang turun itu. Kal dorubin liman yatakarraru minhu darbu, seperti dorub bagi orang yang terus-terusan memukul. Si Wing Chun tuh si siapa? Si Ip Man kan udah tak gitunya untuk bisa Mike Tyson rasa kali. Pokoknya mah ku si Mike Tyson mah ulah keuna mun ku si Wing Chun apa si Ip Man keuna loba kitu nanaon nya. Ayo kata aku itu dorub itu berturut-turut tinjunya banyak loh. Namanya apa? Dorub. Lah ini kan mak disifati apa? Tohur. Tohur itu berarti mensucikan berulang-ulang. Berarti setelah mensucikan dia mensucikan lagi. Itu mazhab yang pertama. Mazhab qadim. Tapi mikir lagi Imam Syafi'i itu. Lah kalau begitu masa sahabat tidak mengumpulkan apa? Air mustakmal. Karena air mustakmal itu nanti pertanyaannya, oke, kalau dipakai apa namanya wudu nggak boleh, kalau diminum gimana? Boleh diminum. Itu kalau yang mengharamkan isti'mal secara mutlak nggak boleh diminum juga. Ini mustakmal sudah tidak boleh isti'mal. Jadi apakah itu tidak boleh isti'mal dengannya atau dia itu tidak boleh toharoh dengannya? Beda itu. Dia tohir, dia suci. Iya suci dalam pengertian kalau kena kulit nggak usah dibasuh. Tapi isti'mal lagi, boleh tidak? Ya. Sampai di apa? Ada yang ngatain, ada yang mengatakan, bukan ngatainnya, ngatain menghina. Ada yang mengatakan dipakai untuk minum hewan pun nggak boleh. Ada yang mengatakan nanti dipakai untuk nyebor pun nggak boleh, karena dia mustakmal. Nanti hewannya kasihan. Jadi minum air mustakmal. Wah, masih banyak ini. Sudah selesai saja dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Firtinin? Tidak ada? Ada? Air mustakmal. Misalkan saya tahu itu air mustakmal. Tapi ada orang lain yang tidak tahu itu air mustakmal. Makanya pakai taharah. Kusaha. Orang lain yang tidak tahu itu mustakmal airnya. Kumaha aja diantepkeun gitu. Dia masa. Dia nyasa. Pak Haji lo jadi nu aiman. Dia masa. Ya, Pak Haji jadi nu aiman itu kasih tahu. Harus dikasih tahu. Dosa itu dikasih tahu dosa. Ya, dosa tuh. Enggak tahu tuh kalau dosa makanya mah. Kalau sama dia macam. Ya sama. Dilanjutkan. Ya karena dia wakilnya kan nggak sah berarti ya. Karena dia mustakmal fil waqi'. Dia mustakmal fil waqi'. Ya nggak tahu kalau dosa apa enggaknya mah. Nah nanti ada di sini apakah itu diterima kabarnya atau tidak ada.
Nah, lenger sih. Mun nyaga berarti lenger ya. Mau diterima aku aing mah kadzab. Lenger ya. Begitu ya, kalau kita tahu kasih tahu ya. Kalau nggak dikasih tahu dosa apa enggak? Jangan tahu saya. Ya. Karena lamun dosa ke konsekuensinya apa Haji? Nu teu jumaahan teu sah kabeh kudu dibejaan. Iya. Iya kan? Iya, gitu sama begitu. Ayo. Ya. Ya, enggak tahu. Kalau masalah dosa apa enggak tahu saya. Kalau dosa apa enggak? Ada lagi pertanyaan? Cung. Gak ada. Mudah-mudahan orang sadaya dihampunten ku Allah Subhanahu wa taala, mugi majelis tan kafarat kanu kalapatan orang sadayana oge jantan wasilah kampalna orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.